Kalau dilihat perbandingan tugas antara kementerian itu, kemudian dilihat dari jalurnya dana desa, itu yang pertama, dana desa itu memang mulai dari APBN, karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, itu akan dimulai langkahnya dari Kementerian Keuangan. Kita ketahui salah satu inovasi, masih ingat waktu itu di awal Desember 2019 itu Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, sebelum dalam salah satu rapat terbatas yang kemudian sekarang kita ketahui itu karena Bapak Presiden menyampaikan kepada publik hasil-hasilnya begitu, dan sebelum rapat terbatas itu tentang dana desa itu kemudian ada usulan-usulan yang kemudian direalisasi di tahun 2020. Jadi kalau di tahun 2015 itu Kementerian Keuangan menyalurkan, kita pakai istilah salur karena ini penting, ini penggunaan istilah supaya kita membedakan antara penyaluran dan pemanfaatan. Kementerian Keuangan di tahun 2015 menyalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan kemudian pemerintah kabupaten menyalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa. Di tahun 2020 itu kemudian ada inovasi dari rekening kas umum negara, itu realnya masuk langsung ke rekening kas desa. Namun demikian dicatatkan di rekening kas umum daerah. Kita ketahui alasannya karena dalam undang-undang mengenai keuangan negara itu sebagai otonomi daerah maka harus dialirkan ke rekening kas umum daerah dulu ya. Apa sih konsekuensinya? Kalau 2015 sampai 2019 itu daerah lah yang atau pemerintah kabupaten yang menyampaikan dana desa ke rekening kas desa, dan itu kalau sampai ada kelambatan atau sebaliknya ada kelebihan dana dan sebaliknya paling tidak itu tersimpan sementara di rekening kas umum daerah. Di tahun 2020 sudah tidak seperti itu lagi. Kalau ada kelambatan atau ada kelebihan atau dana ditahan karena desanya tiba-tiba kepala desa atau perangkat desanya terjerat hukum gitu, maka itu dana akan kembali ke atau tetap berada di rekening kas umum negara. Dan itu punya beberapa konsekuensi, tentu saja menjadi lebih cepat. Salah satu usulan dari Gus Halim misalnya, itu bagaimana kalau kita menyalurkan dengan bonggolnya ditaruh di depan 40%, 40%, 20%. Kalau sebelumnya itu 20%, 40%, 40%. Itu Bapak Presiden kalau melihat berita itu berarti setuju dengan usulan itu, sehingga kemudian di tahun 2020 komposisi penyaluran dananya 40-40-20. Nah, kemudian jalurnya tadi setelah Kementerian Keuangan menyalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, maka bagian dari Kementerian Desa itu mencatat penggunaan atau pemanfaatan dari dana desa tersebut. Nah, ada inovasi dari Kementerian Keuangan di mana pencatatan secara elektronik mulai dilakukan, paling tidak terasa sudah mapan di 2019 ya. Kemudian di 2020 itu sudah makin mapan, dan sempat di tahun 2020 itu Kementerian Keuangan datang ke Kementerian Desa juga dan sebaliknya gitu, untuk saling
memperbaiki sistem informasi mengenai dana desa ini, sehingga kemudian akhirnya di dalam online sistemnya Kementerian Keuangan ada khusus mengenai dana desa, dan kemudian pemanfaatan itu diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Desa. Makanya di dalam Monef dana desa itu kemudian ada bagian penyaluran, ini sebetulnya adalah yang dirasakan di lapangan. Jadi makanya yang namanya penyaluran di lapangan itu Monef DD yang isinya bagian penyaluran itu di dalamnya tidak pernah atau tidak boleh lebih dari yang ada di Kementerian Keuangan, karena tidak masuk akal di Kementerian Keuangan belum disalurkan, sementara di Kementerian Desa datanya sudah ada. Jadi itu pasti ada kesalahan input gitu. Kemudian kalau berikutnya setelah itu adalah penggunaannya. Nah, penggunaannya inilah yang di tahun 2022 ini prosesnya berlanjut dari 2021. Nanti APBDes itu akan disusun dari sistem keuangan desa yang berbentuk PDF untuk dimasukkan ke Monef dana desa. Ya, ini prosesnya kemarin disela untuk kebutuhan penyaluran dana desa dan penyaluran BLT. Jadi ini dua